ada 4 kelas. Terus memang ya? 4 kelas ini kurang lebih sama ya. Misalnya maksudnya sama. RPP yang digunain sama, otomatis juga proses pembelajaran yang dilakukan sama gitu ke 4 kelas ini. Nah, dan kalau kita lihat rata-rata sih di kelas itu anak tuh kadang ngerjain tugas itu kayak nggak semangat. Iya. Kadang itu harus diingetin. Memang kan tugasnya kadang disuruh bawa ke rumah. Nah, dikasih waktu 3 hari. Ternyata 3 hari itu hanya beberapa anak aja yang kumpul. Dan masih banyak pas diingetin lagi. Ada sih kemajuan, diingetin lagi, tapi maksudnya nggak cukup 2 atau 3 kali, kadang sampai udah lebih iya, sampai lebih dari seminggu masih juga nunggak ngumpul tugasnya itu. Ya? Iya, sementara kan kalau kita lihat belajar itu dalam satu RPP, dalam satu kali pertemuan emang harus ini ya, tuntas sampai penilaian gitu kan, harus sampai produknya sebagai indikator apakah tujuannya itu tercapai atau enggak. Nah, tapi memang kadang kalau memang waktunya pas, saya kerjain cukup 1-2 soal. Itu efektif sih sebenarnya, cuman kalau misalnya mereka disuruh bawa ke rumah, kerjain sendiri, nah kadang kendala di situ. Juga sih, walaupun misalnya nih langsung disuruh juga, nggak dijadiin PR, langsung latihan pada hari itu juga kadang masih kurang waktu juga. Dan kadang anak-anak juga kalau nggak dikelilingin itu mereka nggak ngerjain. Kira-kira gimana lah Miss? Jadi tujuan Miss Amel kita sharing ini apa Miss Amel yang pengen Miss Amel dapatkan melalui sharing kita ya? Agar itu nih, agar anak-anak lebih semangat ngerjain soalnya, lebih cepet, lebih semangat, sehingga kalaupun nanti dibawa di rumah, diberi kepercayaan untuk menyelesaikan di rumah, mereka tidak menunggu deadline, segera menyelesaikan. Pun ketika deadline nggak perlu ditagi-tagi lagi sampai lewat beberapa hari, udah lama banget dari deadline yang udah ditentukan. Beranjak dari tujuan Miss Amel ya, tadi pengen mendapatkan solusi dari masalah tugas anak tadi ya. Iya. Sekarang saya ajak ini dulu deh Miss Amel, kita kan sama-sama guru kelas 7 ya. Iya. Mungkin kalau saya mempunyai pandangan berbeda di pelajaran sosial, kalau Miss Amel matematika. Dari segi matematika nih Miss Amel, menurut Miss Amel gimana anak-anaknya pada saat belajar matematika? Keseluruhan Miss ya. Ini dari segi anaknya ya, kemampuannya. Nah, kalau dari segi kemampuan di tiap kelas itu keempat-empatnya emang heterogen ya Miss ya. Heterogen. Iya, karena terus apa lagi misalnya? Kemampuannya heterogen, sehingga juga kadang ketika kita mengajarkan menggunakan metode tertentu, ya ada anak yang nyambung cepet, ada yang perlu Miss boleh diulangin lagi nggak? Nah, kayak gitu, berbeda-beda juga ya? Berbeda-beda ya. Kemudian ada yang terbiasa suka ketika melihat video, ada kalau melihat video tuh ya seru gitu ya, tertarik. Nah, giliran kita cuman ngerjain soal, misalnya saya yang memandu mengerjakan soal, mungkin ada yang mulai ngantuk ya, lost interest, jadi udah nggak tertarik lagi. Jadi gitu. kalau misalnya Miss Amel lihat dari situasi seperti itu di kelas, kesimpulannya gimana Miss Amel? Kondisi kelas 7 di pelajaran matematika, kesimpulannya gimana Miss Amel? Yang pertama tadi Miss ya kan kemampuan berbeda-beda gitu ya, kemampuan berbeda-beda. Lagi jadi udah kemampuan, kemudian mungkin gaya belajarnya karena ada kan yang bisa berfokus ketika kita ini, ada yang kurang fokusnya kalau nggak visual, misalnya perlu video atau yang seperti itu. Ada juga nggak semua anak kan mungkin suka ya matematika ya, betul. Jadi ada yang sukanya mungkin sama Miss sosial ya, dan ya saya menyadari itu Miss, jadi memang nggak bisa juga nuntut anak untuk menyukai. Jadi kata kuncinya tadi apa Miss? Perbedaan ya? Iya, perbedaan. Ada banyak perbedaan ya dalam satu kelas, variabel itu yang menentukan. Kemarin kebetulan kan Miss Amel membantu saya ya untuk merecord video di kelas audit yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Miss Amel mendapatkan gambaran kali ya? Iya. Kira-kira Miss Amel ini nggak merasakan ada sesuatu deh pengen Miss Amel ambil apa? Mungkin saya belum sempurna ya menerapkannya. Memang saya belum sempurna, tapi mungkin Miss Amel mendapatkan sesuatu lah dari penerapan itu. Karena itu juga saya
suatu perubahan juga ya. Kira-kira Miss Amel apa ya kira-kira Miss Amel punya mendapatkan suatu gambaran nih apa yang dari yang pengen kemarin ya Miss ya? terapkan dari pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Jadi begitu ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau dilihat sih kemarin itu banyak ya Miss ya bedanya. Mungkin karena saya memang nggak ikut guru penggerak ya. Jadi kemarin itu kayak mulai dari ngajar itu banyak metodenya ya Miss ya. Jadi nggak monoton gitu. Ada touring pakai aplikasi kemarin ya, terus memanfaatkan sumber yang memang sudah ada di web kayak gitu kan. Terus juga anak-anak diajak untuk lebih interaktif dengan diskusi ya kemarin gitu, ada diskusinya. Kemudian banyak kegiatan ya, nggak monoton itu. Terus juga berarti kan dalam satu proses pembelajaran itu bisa untuk mengatasi itu tadi ya Miss ya, minat anak yang berbeda-beda, maka boleh ya kita kolaborasikan berarti ya boleh kita kolaborasikan beberapa metode agar bisa mewadahi gitu ya seluruh gaya belajar anak tadi, minatnya gitu, kemampuannya juga gitu. Kemudian mungkin itu tadi sih anak-anak diberi kebebasan untuk ini kemarin Misha boleh mencari berbagai sumber ya. Iya, kalau memang sih kalau di saya kemarin itu matematika itu sumbernya ya udah yang itu gitu Miss. Dari saya tuh lihat ini ya contohnya ini cara menyelesaikannya gini-gini. Jadi memang dari saya itu nggak memberikan kreativitas, tidak memberikan ruang untuk anak untuk mengeksplorasi lebih gitu. Karena memang matematika ini kan saya mikirnya sulit gitu Miss ya. Kalau mereka kayak dilepas tuh agak khawatir gitu. Jadi kadang tuh gini nak langkahnya pertama gini jadi memang kaku, terkesannya kaku gitu ya. Tapi saya yakin nih Miss Amel pasti bisa juga sebenarnya, karena Miss Amel mungkin ini karena saya duluan yang mendapatkan materi ini jadi lebih ini kan menerapkannya. Tapi Miss Amel saya yakin bisa ya, yaitu mempunyai potensi yang bisa Miss Amel kembangkan untuk menerapkan berdiferensiasi. Kira-kira Miss Amel punya sesuatu nggak? Punya potensi nggak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Misalnya melalui apa misalnya? Media atau? Iya, sebenarnya kalau disesuaikan dengan masalah tadi, misalnya kan masalahnya itu ada di anak yang kurang tertarik ya, bukan kurang semangat dalam mengerjakan latihan tugas. Nah, mungkin itu juga kalau saya bandingkan dengan yang sudah Miss Kiki lakukan, yang sudah full ya menerapkan diferensiasi ya Miss ya, pada proses misalnya menggunakan banyak metode, banyak ini ya dalam satu pertemuan. Kemudian juga anak diberi ruang, diberi kebebasan untuk mencari sumber ya, itu yang belum saya lakukan gitu. Tapi Miss Amel kira-kira punya nggak potensi itu? Iya, setelah punya tahu, ya? Iya, sebenarnya ada menginspirasi ya. Misalnya ini kan belum kepikiran gitu ya. Misalnya juga bisa. Kayaknya iya kalau misalnya matematika diberikan seperti itu, diberikan banyak metode ya, ada gamesnya, ada videonya, ada tetap juga tertulis juga ada. Mungkin anak-anak bisa lebih tertarik untuk belajar ya. Karena kalau sudah tertarik belajar, insya Allah juga untuk mengerjakan tugas ya, mengerjakan soal juga lebih ngerti ya, lebih semangat. Iya, mungkin kalau tidak mengerjakan kemarin karena ya gimana mau paham, karena memperhatikan lost interest mungkin itu tadi. Selain itu apa lagi Miss Amel? Punya nggak selain dari sumber? Sebenarnya kan dari itu tadi. Kalau Miss Amel di sisi lain ada nggak kira-kira yang potensi yang bisa Miss Amel kembangkan sehingga anak-anak itu bisa sebenarnya kemarin tuh ini juga sih melihat Miss Kiki memberi tugas itu kreatif ya. Memberi tugasnya itu boleh macam-macam. Jadi anak-anak nggak terfokus ini harus jadinya kayak gini, enggak. Tapi kan boleh dalam bentuk video, bentuk Canva gitu. Jadi anak diberikan pilihan ya. Ketika mengumpulkan, mungkin ini Miss, menurut saya mungkin bisa Miss Amel lakukan. Iya ya, insya Allah bisa. Saya tuh ngerasa kayak Miss Kiki ngasih tugasnya bisa milih gitu ya.
mereka otomatis kan nggak mungkin dong antara beberapa pilihan mereka nggak ada yang suka, nggak ada yang semangat di situ. Sementara yang saya lakukan selama ini cuman ya udah nggak ada pilihan yang satu itu aja, jadi terkesan terpaksa gitu Miss ya. Amel juga sebenarnya bisa juga Miss Amel terapkan di matematika. Insya Allah iya bisa. Oh iya. Iya sebenarnya itu tadi Miss, karena kan matematika ini saya kira tuh cuman udah soal gitu kan, padahal ya tingkat ketertarikan anak-anak sekarang ya, karena saya lihat dari praktek belajar Miss kemarin tuh yang anak-anak tuh oh iya Miss ya, boleh ya Miss ini, boleh ya Miss ini ya. Kalau saya sih insya Allah bisa, justru bisa banget ya Miss ya, matematika itu dijadikan bukan soal aja, karena sekarang juga generasi kita kan anak-anaknya perlu contoh nyata ya, konkret, apalagi emang anak SMP. Kalau untuk matematika memang tingkat abstraknya belum sampai 100% sebagaimana yang di matematika di SMA, tapi memang masih peralihan dari SD ke SMA. Jadi memang kayaknya ngebantu banget kalau mereka dibuatkan misalnya boleh tonton dulu video ini. Itu idenya bagus tuh. Iya, dari video ini temukan apa sih masalahnya, gimana solusi anak-anak. Sebenarnya itu sama aja dengan anak-anak yang memilih untuk ngerjain soal gitu ya. Jadi saya tuh sudah melihat tuh dari ide Miss Amel. Miss Amel bisa melakukan diferensiasi, hanya saja mungkin kemarin belum kenal ya dengan diferensiasi. Jadi insya Allah Miss Amel punya nggak rencana ke depan? Rencananya apa untuk pembelajaran ke depan? Kira-kira dengan konsep pembelajaran diferensiasi ini? Iya. Sebenarnya benar ya Miss ya, diferensiasi pembelajaran ini harus diupin lagi gitu ya, soalnya terbantu banget kalau menurut saya sebagai guru yang belum tahu ilmunya, tapi setelah ngelihat Miss Kiki, setelah tahu ternyata diferensiasi ini bisa ngebantu banget gitu, jadi solusi untuk kita yang kebingungan gitu ya, salahnya di mana ya, apa sih metode, apa sih maksudnya apa yang harus kita inovasiin gitu ya. Betul. Ternyata memang ya kita mengajarkan sesuatu kan untuk anak, untuk objek, jadi yang dipentingkan adalah anak juga ya. Betul, memang banget tuh. Iya, dan kebetulan alhamdulillahnya juga memang potensi saya ada ya untuk membuat konten tersebut. Itu bagus gitu, itu sudah punya ide. Jadi insya Allah gitu ya, mungkin kedepannya sih lebih ke tugasnya nggak satu jenis ya, jadi bisa pilih kalau dia sudah boleh memilih antara salah satu dari alternatif tugas yang diberikan, minimal 2 gitu lah Miss ya. Kalau bisa lebih banyak mungkin lebih bagus ya. Lebih banyak ya, jadi lebih lebih mewadahi anak-anak dengan minat kemampuan yang itu tadi ya, berbeda-beda tadi. Jadi sudah punya rencana ke depan ya? Insya Allah pertemuan berikutnya ya mungkin ya, kebetulan ini kan anak-anak masih materi awal. Nah nanti insya Allah minggu depan itu sudah mulai menghitung Miss ya. Iya, biasanya kan memang soal menghitung ini yang biasanya saya cuma kasih soal aja, itu mereka suka lama gitu kan. Mungkin menghitung, menghitung bisa dibuatkan mungkin dalam bentuk video. Kalau anak-anak yang juga suka desain gitu ya, bisa juga dari poster atau Canva gitu juga bisa. Jadi sudah ada rencana ya ke depannya mau kira-kira sudah ada dalam waktu dekat ini Miss, atau pertemuan minggu depan atau gimana? Mungkin pertemuan minggu depan, karena mau dibuat dulu Miss ya. Mau dirancang persiapan ini juga ya, ujian semester juga kali ya. Iya, karena minggu depan 2-3 minggu lagi ya udah mau ujian semester. Betul sekali ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Miss Amel bisa menerapkannya ya, walaupun baru ya, tapi saya yakin Miss Amel punya potensi menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Iya, ini juga kan karena terinspirasi juga ya dari penting semangat tahu ya gitu. Karena kita sama-sama pembelajar nih, jadi nggak ada salahnya untuk saling support ya, saling berbagi. Aduh, terima kasih. Gimana perasaannya Miss Amel? Apa masih galau? Perasaannya sih ya ini masih galau atau sudah ada semangat ya, karena udah ada solusi ya, walaupun ini belum tahu hasilnya gimana, tapi kan tercerahkan lah Miss ya, karena kan kita udah tahu gitu akarnya di mana, terus potensinya di mana, ya udah antara permasalahan sama potensi ini, dan ngelihat memang objeknya itu harus terpenuhi kebutuhannya yang tadi, bahwa semua aspek perbedaan itu harus dipenuhi ya.
Maka ya itu tadi, insya Allah solusi, karena memang masalahnya pada tugas, maka memang solusinya juga pada tugasnya harus didiferensiasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, kalau misalnya nanti ada apa-apa kita sharing lagi ya. Oke, semangat bisa Mel, semoga tetap menjadi guru yang sangat dicintai muridnya ya. Amin, amin. Insya Allah. Makasih juga Miss Kiki inspirasinya. Iya, sampai jumpa lagi. Iya, Miss Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, luar biasa.